Iya, semuanya begini. Eh, Keberadaan apologet Tuan Guru Ustadz yang mulia Ustadz Miftah, apologet Muslim yang masuk di dunia media sosial, dalam hal ini TikTok dan YouTube, seperti yang sudah saya sampaikan kepada semua apologet muda, pesan dari Jakarta bahwa dibutuhkan. Begitu. Oleh siapa? Pertama sekali dibutuhkan oleh muslimin wal muslimat, orang tua dari anak-anak yang sekarang hidup di surroundings atau atmosfer modernisasi dan liberalisme yang luar biasa ganas. Di mana liberalisme dan modernisme sekarang ini ternyata alirannya itu disusupi oleh misionari gitu. Misionari ini Waduh. masuk. Iya, masuk lewat liberalism dan modernism. Anak-anak agak kurang disebarkan pemahaman bahwa anak-anak Islam yang muda, apalagi yang sudah bekerja tapi baru fresh graduater gitu, baru lulus S1 lalu mulai masuk ke dunia metropolitan, kerja gaji 10 sampai 12 juta satu bulan gitu kan, tapi Islam. Mereka dikikis Ustadzku Tuan Guru dan semua adik-adikku sayang di room, keluarga besar Gembala. Begini, mereka dikikis dengan pemahaman begini, kalau Anda terlalu ikut Islam, itu Anda radikal, tidak toleran, ikutlah seperti kami. Kami itu Islam, tapi kami ya biasa aja, tidak terlalu fanatik. Ini masuk. Nah, kebutuhan para orang tua kita di Jakarta, para syekh, para mualim, para mudarris kita, para tuan guru, para habibuna juga, terutama para mudarris yang ada di MUI Jakarta dan Dewan Dakwah, berharap banyak loh Tuan Guru yang mulia kepada uh, para apologet yang ada di media itu, sangat berharap. Untuk apa? Untuk memberikan paling tidak pagar walaupun kecil. Gitu. Nah, setelah dimulai, maka pemahaman yang pertama adalah kasih tahu bahwa ketika terjadi bahwa dilihat oleh pemirsa ada apologet muslim yang mulai mengolok-olok kekristenan, sesama muslim gak usah protes, slow aja gitu. Apalagi apologet muslim, slow aja. Kenapa? Ini memantik atau triggering atau memantik mereka, para Yesaya 521 ini. Tahu dong Yesaya 521? Papi Gembala, coba kasih tahu dulu 521 itu apa? Sabar. 521. Yesaya. Harus buka. Ya. Jadi tidak boleh mengurangi firman Tuhan ya. Kita buka ya, teman-teman Papi ya. Gembala bagaimana masuk mesti buka dulu? Tidak perlu. Sabar dulu. Tidak perlu buka, Papi Gembala namanya kok. Iya, saya berapa? Ulang dulu ya saya. 521, 52 nomor 1. Oh, 52 yang terjaga-jaga itu. Apa? Coba. Oke, terjaga-jagalah. Kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Demikian firman Tuhan. Silakan Ustaz. Sampai sedemikian jauh pembacaan kita hari ini. Jemaat kiranya engkau semua diberkati. Haleluya. Do sama dengan F. Kantong kolektor jalan. Jadi begini. Lanjut. Jadi begini. 521 itu bukan untuk menghujat, bukan untuk menghina, bukan. Tapi ini gambaran kata orang sayang pada orang semua. Untuk mengingatkan muslimin wal muslimah muda, ketika engkau mulai mengikis pesan dari Jakarta tuh, terkikis akidah dengan modernisasi dan liberalisme, ya,
dengan bilang, udahlah kita orang Islam kepada apologet yang ada di media sosial, di TikTok dan YouTube, udahlah nggak usah ngomongin agama Kristen, udah kita ngomongin agama kita aja. Itu bahaya tuh. Itu racun. Itu bahkan itu racun. Apa? Karena sebetulnya kita tidak dibuat untuk tidak bisa menyampaikan Yesaya 5:21. Apa itu? Hai saudaraku sayang, adik-adikku muslimin muda wal muslimah muda, yang sudah mulai pikir-pikir tidak apa pernikahan beda agama. Kau itu sedang membuat dirimu jadi najis. Nah, kepada saudaraku yang Kristen, ini gambaran muslimun. Sayang kepada semuanya. Berhenti jadi najis. Karena ketika engkau hidup najis dan mati najis, maka percuma aja engkau hidup sebaik apapun kau. Ya, jadi ketika ada apologet muslim di TikTok yang mulai memberikan gambaran untuk apa, seperti kok itu menghina banget, ngetawain baca Bible tapi diketawain, lalu seperti menghina dalam bentuk monolog, mau monolog ke mau dialog, mau trialog ke mau prolog ke mau bolok-bolok ke farek, jalan terus. Karena apa? Untuk men-trigger, untuk memantik rasa ingin tahu mereka bahwa kita ini berbuat begini karena sayang. Stop tipu dirimu sendiri dan stop tipu orang lain. Dan stop untuk memecah republik ini antara Kristen dan Islam melalui prasangka Islamofobia. Jadi kita bongkar aja itu manusia-manusia YouTuber dan TikToker Kristen pemakan B2 kecap itu yang sebetulnya hanya menghujat dan mereka tidak tahu apa-apa. Ketika mereka bawakan hadits, nggak tahu, orang Bible sendiri aja nggak tahu kok. Nggak tahu. Jadi percuma. Jadi kalau ada dialog, lalu orang Islam yang apologet seperti menertawakan mereka, apologet lain yang punya channel tidak boleh menghakimi saudaramu. Aku mau bilang ini semua supaya dengar. Kainama paling marah karena Kainama dapat marah dari Jakarta. Ketika loading ditonton videonya oleh tuan guruku tersayang di Tebet. Ketika saya sampai di Tebet, saya dapat maki dari Tebet. Kau tidak jaga itu adikmu itu. Sampai kenapa dia bikin video untuk minta maaf sama orang yang justru kita mau selamatkan. Mereka yang najis, mereka pemakan babi, dan mereka disayang, diketawain, tapi kenapa loading minta maaf? Itu video itu sangat mengganggu di Jakarta. Saya dapat marah dari orang-orang tua di Jakarta. Bilang jangan pernah minta maaf lagi. Kita ingat peristiwa kita punya tuan guru Ustadz Abdul Somad ketika bilang di salib ada jin. Itu bukan penghinaan, itu trigger, itu pemantik. Untuk apa? Untuk saudara-saudara kita tersayang Kristen dan Katolik mencari tahu. Ini benar nggak aku ikut? Ini benar nggak? Datanya mana? Mari beli aku ilmu, karena di gereja tidak akan dapat ilmu. Kita tidak pernah menghujat kekristenan. Kita tidak pernah menghujat kekatolikan dan dogma serta buku suci mereka. Tapi hanya pemantik atau trigger. Gitu. Jadi kita harus contoh tuan guru kita UAS, Ustadz Abdul Somad yang mulia. Kenapa? Ketika beliau dihakimi, di sidang di MUI Jakarta proklamasi, lalu di depan wartawan, ayo ucapkan minta maaf, saya tidak mau. Kenapa? Itu artinya beliau peluk erat apa yang beliau tahu dari cintanya, jiwanya, yaitu baginda Sayyidina wa Maulana Habibullah wa Nabiullah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita menyampaikan sesuatu dengan data, jangan minta maaf. Kenapa? Ketika kita minta maaf, kita dibilang, wah lemah sudah, kalah. Kalah, kenapa? Kalau dia minta maaf berarti dia salah. Berarti dia tidak punya data yang baik. Islam tidak begitu. Islam setiap ucapan punya dasar. Ayo jangan marah-marah orang yang begitu, jangan. Nggak boleh menghakimi saudara sesama muslimin wal muslimah. Jangan menghakimi. Karena apa? Karena wilayah kristologi apologet muslim. Sekali lagi saya ulang pelan-pelan. Saya dapat ini dari para tuan guru di Tebet. Karena wilayah apologet kristologi muslimin bukan wilayah untuk cari popularitas
dan uang. Bikin diri kalau udah jadi apologet macam artis, macam diri lu top gitu. Lalu mulai atur apologet lain. Dibilang ini masih junior. Tidak ada junior, senior di dalam apologet kristologi. Siapa yang menguasai jalan? Jalan ini bukan untuk menyerang kekristenan, bukan. Bukan untuk menyerang Katolik, bukan. Tapi untuk membuka cakrawala baru. Apa itu? Katong nih baku sayang. Sayang. Kalau mau dialog memang ada tema, mari kita bahas tema. Jangan serang pribadi. Jangan bikin pertanyaan hadits sementara engkau sendiri karesteng tidak tahu bahwa engkau najis. Jangankan untuk bertanya tentang hadits, engkau bertanya tentang Yesaya 5:21 aja engkau tidak boleh. Kenapa? Engkau najis. Dan itu harus disadari, itu bukan makian. Bukan monolog nih kayak nama, bukan. Kayak nama monolog farek. Orang Ambon bilang farek itu bahasa Belanda apa? Apa tidak peduli. Kenapa? Ini untuk memantik rasa ingin tahu saudara Kristen apa? Orang Islam sayang. Kenapa? Orang Islam pelajari setiap kata di dalam Biblos. Orang Islam pelajari setiap titik dalam Biblos. Sejarahnya. Karena orang asbabul nuzul dan asbabul urut. Kita baca setiap kitab. Kita baca setiap tuntunan dari para yang mulia imam. Para imam, para mufassir, para imam mazhab, para perawi hadits, kita baca dengan teliti. Kalau kita tidak mengerti, kita tanya guru. Sementara para saudara-saudara tersayang Kristen Katolik kalau debat, tembak sana, tembak sini. Itu yang kita mau bawa agar jemaatku sayang Kristen dan Katolik di Republik Indonesia tahu bahwa Anda sedang mendukung hujaters, bukan YouTubers, TikTokers, apologet Kristen. Bukan. Mereka semua hujaters, ya. Jadi jika JIKA ada apologet Muslim yang seperti menertawakan, lalu seperti menghujat, menghina, itu bukan hujatan, bukan hinaan. Itu trigger. Itu pemantik untuk orang-orang jemaat awam, Kristen dan Katolik, cari tahu. Kenapa mereka berbuat begitu? Kenapa mereka tertawa? Kenapa mereka pakai PST? PST itu pastor. Kenapa mereka pakai gembala? Kenapa? Supaya trigger, supaya pemantik. Didatanginlah orang-orang ini. Kenapa kau berani-berani pakai PST? Nanti baru diterangkan. Jadi dalam kesempatan ini juga saya mau kasih tahu kepada saudaraku Kristen dan Katolik. Kami ini tidak pernah menghujat. Kami tidak pernah diajar untuk menghujat. Kainama walaupun dimaki oleh para pendeta, Kainama tetap hormat sama mereka. Kenapa? Karena mereka belum tahu. Dan mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapa, ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi Tuan Guruku, Tuan Guru Ustadz Miftah yang aku sangat hormati, adikku sayang, semua loading gembala dan semua keluarga besar gembala, beta mau bilang, ketika ada di satu dialog, lalu ada waktu di mana adik-adikku ada waktu seperti monolog begitu. Lalu ada sesuatu yang ditertawakan. Lalu mulai ada protes dari saudara-saudara Sarani, dari saudara Kristen dan Katolik. Coba suruh dia minta maaf. Jangan. Dengar? Jangan. Apa? Itu pemantik. Supaya saudara Kristen tahu dan mau cari tahu bahwa sebetulnya kita sayang. Kita buka Bible untuk mereka. Karena mereka, seumur mereka tidak pernah dibukakan ini di gereja. Ini bentuk sayang kita. Tidak perlu mereka jadi Islam. Tidak perlu. Tidak perlu jadi Islam. Tidak perlu. La ikraha fid din. Qad tabayyana rusdu minal ghoi. Fama yakfur bitaguti wa yu'min billah. Faqad istamsaka bil urwatil wusqa. La anfisa malaha wallahu samiul alim. Shadaqallahul adzim. Ya Allah.
Kita tidak pernah paksa orang. Kita hanya fazakir innama anta muzakkir, titik. Lasta alaihim bimusaitir. Setelah itu udah terserah. Gitu. Saudaraku Kristen yang menonton channel ini. Melalui channel ini saya sampaikan juga salam sayang dari semua mu'alim, dari semua sepuh dan tua-tua di Jakarta, para pemimpin tertinggi Islam di Republik Indonesia ini, kepada semua, baik jemaat Kristen, Katolik, maupun para pimpinan-pimpinan teologi, gereja, katedral, PI, DI, Mawi, dan para pendebat Kristen. Orang tuaku di Jakarta, para sepuh, para mu'alim, para alim ulama tertinggi di Republik Indonesia ini, sayang dan toleran kepada Anda semua. Jadi ketika ada dialog, biarkanlah hati jemaat Anda berbicara. Hatinya, ya, jangan dengarkan channel-channel yang pemecah belah. Ya kita tahulah, contoh yang lari-lari ke luar negeri itu, yang ada juga di Indonesia tapi tanpa sebab dan musabab mulai, coba terangkan kepada saya. Kamu bisa, saya mau masuk Islam kalau kamu bisa jawab saya. Tidak begitu masuk Islam. Masuk Islam bukan menjawab kamu. Apa urusannya sama kamu? Tidak penting kamu itu jadi Islam apa tidak. Tidak. Tidak ada untungnya buat Islam supaya kamu itu, para penghujat Islam, jadi Islam atau tidak. Islam itu yang dibutuhkan manusia. Islam membutuhkan manusia. Manusia butuh Islam. Baik dunia wal akhirah. Parah ini orang kalau dia mulai bilang, coba bikin saya syahadat malam ini. Kalau kau bisa jawab, siapa lu? Siapa lu? Berenang di Tanjung Priok sana di Marunda, makan pasir dan ubur-ubur, berenang sama ubur-ubur banyak-banyak. Ya, begitu ya. Jadi kepada adikku sayang yang mungkin masih Kristen atau para penonton yang masih Kristen, ayo buka hati yuk. Kalau memang Anda mau tahu tentang Islam, ada Ustadz Miftah tanya. Dan ketika penjelasan itu diberikan, cross check dan recheck berulang-ulang. Benar nggak yang disampaikan Ustadz Miftah? Begitu ya. Bukannya dengan, enggak begitu. Hey, Al-Quran dan hadis turun bukan untuk ikut kamu orang punya mau pemakan babi kecap. Sadar diri kawan. Ya, tapi untuk menyampaikan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Mari kita hidup proporsional dan kita hidup saling rukun, saling buka. Ada apa di Islam? Sampai tadi saya lihat ada Pak Prabowo, presiden kita yang terhormat, dipajang fotonya. Karena pertanyaan dari Kristen, kenapa kau jilat-jilat batu? Kau punya Yesus itu, kalau dia masih hidup sekarang, dia cium batu di Yerusalem itu. Kifat Hasela itu, Wailing Wall itu, tembok ratapan. Kalau Antua masih hidup sampai sekarang, itu si ganteng itu, yang manis, yang cakep itu, bule itu, dia pasti dapat foto dia lagi cium itu batu di Yerusalem, di tembok timur itu. Jadi begini, marilah kita berdialog dengan baik. Dan kepada para apologet yang merasa diri senior, Barenti merasa diri hebat, lalu mulai menghakimi saudara-saudaranya. Kainama tidak suka, kenapa? Kenapa Kainama tidak suka? Karena orang tua kita tidak suka di Jakarta. Orang tua di Jakarta, para mu'alim tidak suka. Ketika ada satu orang atau kelompok apologet muslim mulai merasa dia boleh menghakimi saudaranya apologet Islam. Di media tidak boleh. Kalau kau mau tegur, tabayun lewat apa maksudnya telepon pribadi. Tidak boleh di media, tidak boleh. Kau memperlihatkan apa itu? Arogan. Ayo berhenti. Tidak ada namanya apologet muslim, kristologi. Aku yang senior, gua merasamu. Kok apa? Kita ini apa di hadapan Allah? Merasa diri senior. Enggak, dia masih muda. Dia baru di TikTok, dia baru di... Enggak ada begitu. Ini bukan main bola, bukan main voli, bukan main bulu tangkis. Ini kita mengabarkan rahmatan lil alam.
Nggak ada yang lebih jago. Oh, dia kristologi jago, dia teologi jago, dia hafal Bible. Apa pedulinya? Masalahnya adalah apakah engkau menyampaikan ini dan mendapatkan respons. Dengan apa responsnya itu? Orang tiba-tiba datang secara pribadi kepada Loading, lalu bilang, Bung, tuntun beta syahadat. Itu harta terindah. Bukan kau dikenal sebagai artis di YouTube, di TikTok, Farek, Perfelen. Ya, krop. Tidak ada itu. Terek. Maaf, jangan marah ya. Jangan marah ya. Ini kayak nama ngomong gini karena kayak nama dapat masukan, dapat marah dari Jakarta. Kenapa? Ini kok para apologet muslim kok. Ini sebetulnya mereka mau jadi artis ke apa? Tidak ada apologet muslim kristologi yang artis, tidak ada. Karena memang itu bukan apa accomplishment atau pencapaian, bukan. Pencapaiannya apa? Walaupun orang Kristen atau Katolik tidak masuk Islam, tidak apa-apa. Tapi mereka tahu, aku disayang sama orang Islam. Aku dilindungi di negara ini. Aku diayomi, dipayungi. Aku bisa beribadah di gereja, nyanyi, shout to the Lord, all the earth, let us pray. Power and majesty, praise to the King. Mereka loncat-loncat di gereja dan mereka merasa aman. Kawan, jangan bikin diri kau hebat lalu mulai menghakimi apologet muda. Kalau apologet muda salah, telepon pribadi. Telepon pribadi sayangku. Telepon pribadi, jangan sampai Kainama dapat maki dari Jakarta, lalu Kainama maki kau ulang. Jangan begitu. Apologet Islam Kristologi bukan tempat jadi artis. Bukan tempat cari popularitas, apalagi cari kepeng. Cari uang. Kumpul donasi ada lebih bagus partorang. Gue cari lu sama anak Kalimalang baru kita ribut lah. Kita baku pukul aja lebih bagus. Enggak. Tidak ada apologet senior, kalau junior ngomong telepon pribadi, Yun yuk. Kita ngobrol yuk di bawah yuk, gitu. Jangan di atas, kawan. Engkau sedang membuka dapurmu kepada steng. Nanti mereka tidak respect sama kita. Yuk, kita baku sayang ulang. Kepada yang suka menganggap diri lebih hebat apologet dari yang lain, lebih baik lu berhenti jadi apologet. MUI dan Dewan Dakwah tidak butuh kamu orang. Ya, yang dibutuhkan oleh para tuan guru di Republik Indonesia ini, para petinggi-petinggi kita, para syekh kita, para mu'alim mudarris kita adalah apa? Apologet kristologi muslim yang mampu menyampaikan kepada saudaranya Kristen, Katolik, Buddha, Hindu dan Konfutse di Republik ini apa? Islam sayang semua. Islam sayang semua. Islam sayang. Itu saja. Tuan Guruku Ustadz Miftah, kalau mau ada sanggahan sedikit, kenapa saya tidak mau sanggahan dari Kristen? Kenapa? Karena memang tidak nyambung takutnya nanti salah paham. Jadi saya mau dengar dari Tuan Guru saja. Begitu. Minta maaf ini soalnya yang bicara orang Ambon, jadi orang Ambon tidak bisa pakai bahasa kayak frame-frame, bingkai-bingkang manis, tidak bisa. Langsung ke titik masalah. Saya mau dengar dulu sedikit dari Tuan Guru, silakan. Mungkin saya bisa ada waktu. Mohon izin ya guru-guru. Ini perlu ada yang Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini ada yang perlu diklarifikasi nih, Ustadzul Kiram. Saya ini bukan ustadz, saya ini orang awam, orang biasa. Saya ini nemplok-nemplok sama Kang Pastor Loading. Ustadzul Kiram, masya Allah. Nggak boleh gitu Tuan Guru, nggak boleh. Aminkan saja Tuan Guru, aminkan saja. Fadal ya mualim, fadal. Masya Allah luar biasa ya, inilah salah satu keindahan kita di dalam Muslim ya, artinya innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu. Ayo berbuat baik, perbaikanlah, saling perbaikanlah, perbaikilah gitu.
Fa'aslihu. Jadi kalau dalam istilah ilmu nahwu sorof itu namanya apa namanya fi'il sulasi mazid rubai. Jadi ada tambahan kan. Jadi faedahnya adalah ilmu balaghah. Memperbaiki gitu. Perbaikan. Baikanlah gitu. Maka ketika ada satu kekeliruan yang namanya manusia itu kan al insanu mahallul khata' wan nisyan. Siapapun pasti akan mengalami itu. Baik dari yang tingkat awam, menengah, sampai yang memiliki keilmuan yang tinggi wawasannya, pasti kekeliruan, apakah itu disengaja atau tidak disengaja, itu pasti akan kita alami. Apalagi di dalam diskusi, di mana kita menghadapi dari perangai-perangai teman kita yang tadi, yang memakannya B2 kecap ya. istilah yang berbeda. Jadi ini apa namanya, poin yang pengen saya ambil, Masya Allah, terima kasih Ustadzunal Kiram ya, Ustadz Kain Nama, luar biasa. Ini salah satu masukan yang sangat bagus buat kita ini yang masih butuh masukan, asumsi asupan ya dari guru-guru kita ya, Kang Ustadz Loading ya, Papi dan semuanya ya. Masya Allah, di sini dihadiri guru kita yang bisa diambil pelajaran, hikmah, dan pengetahuan beliau. Jangan disia-siakan teman-teman ya. Ini satu momen yang sangat luar biasa. Itu saja sih guruku, mungkin dari yang lain mau ini, dari ini juga siapa? Akhi inspirasi. Masya Allah wa subhanallah, syukran katsiran, jazakallahu khairan ya mu'alim. Tafadhol. Akhi inspirasi atau Papi atau yang lainnya, ini ada Bunda Ratu, silakan. Nih aku nggak ada, aku nyimak aja. Baik, lalu begini. Tuan guruku yang mulia, syukran katsiran, jazakallahu khairan. Wa barakallahu fik. Ana juga kan tatakalam bila gitu fi Arabia. Jadi maksudnya gini, tekankan juga bahwa kebutuhan kita adalah tatakalam bila gotil fi Arabia. Jadi apa perlu juga kita berbicara bahasa Arab. Tapi agar kita menempatkan pembelajaran bahasa Yunani dan Medabir Ivrit atau bahasa Ibrani itu di tempat kedua dan ketiga. English, Germany, Sprachen de Deutschland, Etudiant de France dan kawan-kawan, Nihongo, Benkyo, Shimasu, itu biasa aja. Tempatkan di bawah, tapi naikkan, adik-adikku sayang, dibiasakan untuk memperkenalkan tentang tata cara gramatikal di dalam bahasa Arab agar kita tidak sembarang begitu kan. Dan kepada apologet-apologet yang mu'alaf yang baru, kalau bisa bukan pada tempatnya juga untuk langsung berdebat, nanti jadinya rancu ya sayang, adikku sayang, jangan. Nyantren dulu lah sebentar lah, ya, setahun 2 tahun wajar lah, nggak apa-apa. Ya, naik TikTok dan naik YouTube itu bukan tujuan utama, tapi untuk mencintai baginda Rasulullah. Begini, bayangkan semua apologet, baik itu mu'alaf maupun yang sejak lahir muslim. Begini, ketika Anda naik YouTube, ini perhatikan baik-baik. Kayak nama minta tolong waktu sebentar. Perhatikan baik-baik. Ketika Anda naik YouTube maupun TikTok, bayangkan kita punya cinta itu, kita punya hati, kita punya belahan jiwa itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina wa Maulana Habibullah wa Nabiullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia melihat kita tersenyum atau dia buang muka? Setiap kali engkau naik YouTube, setiap kali engkau buka channel, bayangkan di dalam pikiran dan hatimu, apakah cinta kita, baginda Sayyidina wa Maulana, melihat kita buang muka atau baginda tersenyum? Cari senyum baginda, bukan cari paus. Itu saya baru tahu tadi siang itu dari ini orang-orang ini. Ada paus kah? Ada singa kah? Ada apalah? Ada gift kah? Ada defender apa istilah apakah?
Tender. Spender. Tender. Tender apa itu? Saya Saya juga tidak kurang mengerti itu. Ya apa namanya itulah? Spender. Hey, iya apa? Dispenser Spender. apa? Sana spender. Itu yang di Spend. samping. Itu yang di samping Itu Ustaz. yang gini gini Pak Ustadz, Bunda Oh ya, Ratu nam. ini mensupport keluarga Congor gitu. Insya Allah. Ih, apalagi itu congor? Congor apa itu? Congor apa? Ih, bahaya ya. Itu congor apa? Alhamdulillah kami punya Ibu Ratu ini mensupport apa yang Papi Gembala sama Pastor Amin Rodi ya Allah. maju Amin. gitu. Allah Alhamdulillah. balas semua kebaikannya dengan keberkahan, kerahmatan, kesehatan, serta Amin, rizki yang Allahumma melimpah amin. dari tempat yang tidak disangka-sangka. Amin ya Allah. Amin. Ya Ghafur Rahim, ya Razak, ya Fatah, ya Basit, ya Zal Jalali wal Ikram. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Iya, jadi gini, ini Ratu Gembala. Ini saya panggil Bunda gitu ya. Saya Ya. panggil Bunda saja ya. Ratu Bunda. Elizabeth, Ustaz. Wis, Ratu Elizabeth Masya Allah. ke-8. Wish. So we should speak in fluent English, right? Because Nih. Elizabeth. Nih. Oke, gini. Bunda, yang Allah sayang, Allah berkahi bersama keluarga. Kami berterima kasih dengan dukungan Bunda melalui misalnya kayak pemberian gitu ya. Tapi agar juga bisa menjadi diketahui dan informasi buat semua bahwa ketika seseorang buka channel, siapapun dia, ketika mulai terganggu dengan pemberian, stop dulu, tutup aja channelnya, wudhu dulu, sholat 2 rakaat, baru naik lagi, luruskan niat. Ketika engkau naik, engkau mencari senyum Rasulullah, cinta kita. Bukan paus, bukan dukungan materi dari orang. Senyum, kejar senyum. Bukan kejar gift atau pemberian dukungan material, financial. No. Ini bukan munafik ya, kita juga butuh dukungan financial. Tapi kita cari di bawah media. Hubungi secara privacy. Gitu. Datang ke orang-orang tua kita yang Allah berikan keberkahan lebih. Dan Allah berkahi mereka dengan material serta financial yang better than us. Yang lebih baik dari kita. Kita cerita terbuka kepada mereka. Ada program nih, channel aku belum bayar misalnya apa. Kalau dulu-dulu tuh saya sama Ariesto sering, Ariesto bilang, kakak tolong juga belum bayar stream ya. Lalu orang mulai tanya, Ariesto kemana hilang? Sampai ada yang bilang kemarin Ariesto mati. Saya bilang tidak, Ariesto lagi kerja, lagi urus perbaikan ekonominya dia. Nanti kalau sudah baik baru kembali lagi. Kita sama-sama berjuang. Karena media ini bukan tempat kita cari kepeng. Bukan tempat kita cari keuntungan, tapi cari senyum. Senyum siapa? Kita punya cinta Aduh, kalau dia senyum aja walaupun kita lihat dari jauh. Coba bayangkan. Saya suka menangis ini kalau begini. Kalau kita mati. Lalu Allah izinkan kita dapat berkat untuk kumpul sama bini, sama anak. Lalu walaupun dari jauh kita lihat, kita punya cinta lagi duduk di atas batu di depan telaga Kautsar. Lalu ketika nama kita disebut, cinta kita buang muka. Kau jadi apa? Tapi ketika cinta kita senyum, ketika nama kita disebutkan, mana si Ambon itu, dia bilang. Mana si K itu Ambon, kurang ngajar waktu dia belum syahadat, dia paling kurang ngajar itu. Ya Rasulullah, senyumlah kepadaku ya Rasul. Senyum kepada adik-adikku ini ya sayang, ya Allah. Senyumlah ya Rasulullah. Kami tidak butuh apa-apa, kami butuh senyummu ya Rasulullah. Ya Rasul senyumlah. Jangan buang muka terhadap kami, jangan. Ya Allah. Jadikan media ini ya Rasul sebagai gambaran kami menunggu senyum untuk kami, gitu. Udahlah, kalau mau cari top, cari
Popularitas apa? Kayak nama ini udah hitam aja kok dapat maki dari gereja. Udahlah, nggak perlu kayak gitu. Tapi kita sampaikan. Saudaraku Kristen dan Katolik, kami sayang gandong semua. Makanya kami buka, Yesus itu bukan Tuhan. Kami muliakan Yesus, Putra Maryam, anak Tante Mary dan Om Joseph. Kami sayang buat dia. Jangan telanjangi dia lagi. Jangan paku dia, jangan. Ya gitu ya. Jadi Bunda, Allah sayang, Allah berkahi Bunda Ratu dan semua yang di sini yang pemberi Amin. pemberi dukungan ya. Allah berkahi. Tapi gini, kepada adik-adikku sayang dimanapun Anda berada, jangan buka channel untuk itu ya. Tapi setiap kali buka channel, bayangkan Rasulullah senyum gak buat kita? Atau dia malah gak suka sama kita? Jangan engkau mengabarkan, tapi engkau sendiri tertolak. Sekali lagi, jangan engkau mengabarkan, tapi engkau sendiri tertolak. Sekali lagi, jangan engkau mengabarkan, tapi engkau sendiri tertolak. Walaupun dari jauh, insya Allah kita terkumpul dengan anak istri kita dan keluarga besar kita di hadapan baginda yang mulia, Sayyidina wa Maulana Habibullah wa Nabiullah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Terima kasih semua sehat. Kainama sudah terima kasih. Banyak sudah dikasih waktu sama adik Loading dan Papi Gembala dan semua keluarga besar Gembala. Dan ada adikku sayang guru musik. Dan juga ada Tuan Guruku yang mulia Ustadz Miftah. Allah yang balas semua kebaikannya. Saya jalan lagi. Karena saya jam segini nih Mas, biasanya masih ada pertemuan dengan para tuan guru di Sentul. Taulah kalau udah di Sentul tuh siapa ya kan? Ini Ya.